Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Kurniawan. Baik, saya akan mencoba untuk pressing tentang menjelaskan tentang perubahan Undang-Undang 41 ke Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi khusus untuk pasal 50 dan pasal 38 dan pasal 78. Di Undang-Undang 41 terjadi perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat 1 bunyinya seperti ini, ada perubahannya. Adalah setiap orang yang diberi perizinan berusaha, di kawasan hutan dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan. Berarti sudah diberi izin yang berusaha baik perorangan, korporasi di kawasan hutan dilarang menimbulkan kerusakan. Nah, apabila ini dilanggar, maka perubahannya di Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 78. Setiap orang melanggar pasal 50 ayat 1, maka dapat dipidana selama 10 tahun dan denda 7,5 miliar. Nah, kemudian pasal ini adalah pasal 78 ayat 1. Kemudian perubahan berikutnya adalah pasal 50 ayat 2. Setiap orang dilarang hanya mengerjakan, menggunakan, dan menduduki kawasan terdasar. Apabila melanggar pasal ini, maka dapat dipidana pada pasal 78 ayat 2. Barang siapa yang melanggar pasal 50 ayat 2 huruf A, maka dapat dipidana dengan hukuman maksimal penjara hukuman 10 tahun dan denda 7,5 miliar. Kemudian di pasal berikutnya, pelarangan pasal 50 ayat 2 huruf B, maka setiap orang dilarang melakukan kegiatan membakar hutan. Nah, membakar hutan ini ada kategori 2. Dalam sanksi pidananya ada di pasal 78 ayat 3 untuk pidana sengaja melakukan kegiatan membakar, maka dapat dipidana selama 15 tahun dan denda 7,5 miliar. Bagaimana dengan kelalaian? Maka berlakulah pasal 78 ayat 4. Itu bahwa dapat dipidana maksimal 5 tahun dan denda 3,5 miliar. Kemudian pasal 50 ayat 2 tadi seterusnya huruf C-nya. Ya, setiap orang dilarang memanen atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang. Berarti memanen itu sudah menebang, sudah selesai menebang, dia pungut, dihasilkan, dikumpulkan, dan itu hasil hutan. Baik hutan itu kayu maupun bukan kayu, itu dapat dipidana di pasal 78 ayat 5, ya, pidana maksimal pidana 5 tahun dan denda 3,5 miliar. Kemudian huruf D-nya, jadi setiap orang dilarang menyimpan hasil hutan. Jadi menyimpan hasil hutan yang diketahui atau patut atau perlu diduga berasal dari kawasan hutan. Jadi menyimpan hasil hutan yang patut diduga atau diketahui dari kawasan hutan dapat dipungut secara tidak sah, maka dapat dipidana pada pasal 78 ayat 6. Dan ini pidananya 5 tahun dan denda 3,5 miliar. Selanjutnya ada huruf E, yaitu huruf E, setiap orang dilarang mengembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak di kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus. Ini juga dapat dipidana pada pasal 78 dan ada pasal 50 ayat 2 huruf F, yaitu setiap orang dilarang membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran, kerusakan, dan membahayakan keberadaan dan kelangsungan fungsi hutan di dalam kawasan hutan. Dan itu bisa contohnya membuang puntung rokok yang tanpa sengaja dan membuang yang dapat menyebabkan kerusakan dan kebakaran, maka dapat dipidana pada pasal 78 ayat ini, dapat dipidana maksimal 1 tahun dan denda 2 miliar. Kemudian terakhir adalah terkait dengan perubahan di pasal 50 huruf G, setiap orang dilarang mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dari kawasan hutan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang, dapat dipidana di pasal 78
Sekira itu untuk pidana dan pasal 50. Nah, perubahan mendasar pada Undang-Undang Cipta Kerja di Undang-Undang Kehutanan ada pada pasal 50A. Jadi tidak ada penambahan pasal di Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 50A itu terkait dengan dalam hal pelanggaran sebagaimana masuk ada terjadi pelanggaran nih pada pasal 50 ayat 2 huruf C, D, dan E. Maka orang perorangan atau kelompok orang masyarakat yang bertempat tinggal, jadi pelanggaran terhadap orang perorangan atau kelompok orang yang berada di kawasan hutan, dia bertempat tinggal di kawasan hutan, yang berada di kawasan hutan itu paling singkat 5 tahun serta menerus dapat dikenakan sanksi administratif. Dia melakukan pelanggaran C, D, E, maka pasal 50 ayat 2 huruf C, D, E, maka dia dapat kenakan sanksi administratif terhadap orang, kelompok orang atau masyarakat sekitar kawasan hutan. Nah, ada di pengecualian di ayat 2-nya pengenaan sanksi administratif pada masyarakat tadi dapat dikecualikan atau tidak diberikan sanksi administratif maupun pidana. Siapa saja yang dapat tidak diberikan itu adalah orang perorangan atau kelompok orang yang telah tinggal di kawasan hutan berturut-turut 5 tahun terus-menerus dan telah terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan. Jadi mereka tidak kena sanksi administratif, contohnya ekonomi sosial, ya, ada pola kemitraan, kemudian AKM, dan itu sudah ada izinnya. Kemudian apalagi yang tidak kena sanksi itu adalah orang perorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat. Itu apabila di kawasan hutan adat, misalkan mereka sudah menebang pohon, kemudian digunakan sanksi adat, maka tidak perlu dikena sanksi administrasi atau pohon adat. Saya rasa itu yang tambahan untuk pasal 50A. Nah, ada tambahan satu yang menurut saya perubahan yang menarik untuk saya angkat adalah itu di pasal 38. Nah, pasal 38 ini adalah terkait dengan perubahan penggunaan kawasan hutan. Nah, penjelasannya bahwa 38 ayat 1 adalah penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Jadi kegiatan untuk kepentingan di luar sektor kehutanan maka hanya dapat dilakukan pada hutan produksi dan hutan lindung. Ayat 2-nya, penggunaan kawasan hutan sebagaimana maksud dari saya sebut ayat 1 tadi dapat dilakukan tanpa merubah fungsi pokok kawasan hutan. Dia tidak merubah fungsi, tetap bisa dijalankan. Ayat 3-nya adalah penggunaan kawasan hutan dilakukan melalui pola pinjam pakai kawasan. Jadi pola pinjam pakai kawasan oleh pemerintah pusat yang dengan pertimbangan adalah luas kawasan dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan hidup. Maka pertimbangan tadi penggunaan kawasan luas atau kehutanan adalah oleh pemerintah pusat dengan pertimbangan luasnya, jangka waktu tertentu, dan keseharian. Perubahannya pasal 38 ayat 4 ini sangat penting karena ini dapat dipidana pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan kegiatan pertambangan dengan pola terbuka. Nah, inilah yang paling penting saya sampaikan bahwa kegiatan pertambangan pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan kegiatan pertambangan dengan pola terbuka. Apabila dilakukan dapat dipidana pada pasal 78 ayat 7 yang bunyi bahwa barang siapa melanggar pasal 38 ayat 4 maka dapat dipidana selama 10 tahun dan denda 7,5 miliar. Sekira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.